Unit handgun yang satu ini cukup menarik dengan harga di bawah 200.000, tapi hasil test shotnya Halo Airsofters, kembali lagi bersama Hound Trauma. Kali ini kita kedatangan barang dari Yuki Ventura. Ini merupakan handgun terbaru yang ada di sana, dan kita dikirimin langsung oleh Yuki Ventura. Oke, pertama-tama kita lihat dari boxnya. Ini terdapat sebuah gambar unit 1911. Ini masih segel ya. Oke, sekarang kita buka dulu segelnya. Ini merupakan sebuah handgun varian terbaru. Kata Om Yuki sih masih belum banyak yang punya di Indonesia. Oke, sekarang kita buka boxnya pelan-pelan aja. Oh iya, info nih buat kawan-kawan, unit ini nantinya bakalan aku giveaway dan akan dikirimkan langsung oleh Om Yuki. Nah, boxnya sudah terbuka. Wah, cakep banget. Ini dia unitnya. Ini adalah unit Kimber 1911 alias 1911 versi pendek ya. Kita coba ambil dulu dari boxnya. Ini dia penampakan unitnya dari dekat. Dari bobotnya sih lumayan ya. Dan finishing bahannya juga oke, satisfying. Kita lihat lagi dapat apa di dalam box. Nggak ada, ternyata nggak ada apa-apa. Ya udah, kita balikin lagi dan boxnya akan kita pinggirin. Taruh sini aja deh. Oke, kita langsung lanjut bahas soal unitnya. Ini adalah handgun versi pendek dari 1911. Kalau di luar negeri sih biasanya ini dipakai buat conceal carry, alias dibawa di dalam celana atau di dalam holster yang disembunyikan. Oke, jadi tampilan unitnya kayak gini. Dia warnanya tan dan ada kombinasi dengan hitam. Ada marking custom Kimber Shop dan bahannya terasa enak buat dipegang, halus gitu. Kita lanjutin ke bagian detail. Jadi ini slide locknya aktif ya teman-teman ya. Jadi dia bisa mengunci dan ini juga safety-nya juga aktif, bisa mengunci. Hammernya juga on. Oke, walaupun nggak bisa nyangkut ya, tapi setidaknya bisa dimain-mainin gitu. Harusnya pas dikokang dia hammernya nyangkut ke belakang, tapi ini nggak apa-apa sih. Nah, ini nih yang keren nih, tail beavernya aktif alias safety yang di bagian belakang sini aktif, bisa dipencet-pencet. Walaupun dia nggak fungsi tapi aktif gitu, bikin feelnya itu sama kayak megang GBB. Udah sih, ini handgun udah paket lengkap banget, udah harganya murah, fiturnya banyak yang on. Tuh kalian lihat sendiri, saat dikokang tanpa BB, slide-nya ngelock ke belakang. Dan ini bahan outer barrelnya dari metal loh. Buset, ini harga under 200.000 udah dapat unit sekece ini. Coba kalian lihat sendiri tuh, outer barrelnya metal, walaupun inner barrelnya masih berbahan plastik ya teman-teman. Lalu muncul pertanyaan di benakku nih, kira-kira unit ini bisa jadi Q-series killer atau enggak ya? Dengan outer barrel metal walaupun inner barrel masih plastik, ini sangat worth untuk dibeli sih. Dan coba kalian lihat, saat slide locknya kutekan, slide-nya langsung maju ke depan. Walaupun hammer nggak on, tapi ya setidaknya feel-nya masih sama seperti megang GBB. Coba kita keluarin magazine-nya dulu. Magazine-nya cukup mungil ya teman-teman, dan bobotnya sih lumayan. Kayaknya pemberatnya ada di sini deh. Mungkin cukup buat menampung 10-11 BB. Dari body unitnya aja sih lumayan terbantu karena adanya outer barrel yang berbahan metal tadi. Lalu kita coba bandingin dengan yang ini nih. Nah, ini 1911 versi panjangnya ya teman-teman, alias versi 1:1. Yang itu sih 1:1 juga, tapi yang ini lebih besar. Tuh, perbandingan magazine yang mungil terasa lebih berat yang ini sih, walaupun yang ini lebih besar. Kita pasangin kembali magazine ke dalam unitnya. Nah, ini fitur yang paling aku suka nih, tail beavernya aktif. Nggak semua unit spring loh kayak gitu. Nah, yang ini aja nggak, cuman hiasan doang. Tapi yang ini hammernya sih bisa nyangkut ke bawah ya, dan nambah feel-nya gitu. Tuh kan, yang ini hammernya nggak on gitu. Tapi apa sih yang kamu harapin dari unit seharga 200 ribuan? Next, kita bandingin ukurannya. Nah, ini dia perbandingan antara ukuran 1911 dan 1911 versi Kimber Shop. Ya udah, kita nggak usah terlalu jauh bahas soal 1911 yang ini. Kita pinggirin dulu. Kita akan lanjut fokus ke sini. Mag-nya pinggirin juga. Untuk masalah detailing sih unit ini juara. Ada marking-marking di sini yang digrafir dan juga oh ya, ini sistemnya belah body ya. Jadi ada baut di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan juga ada di sini. Ini nih. Nah, jadi ada baut yang buat ngebelah body unitnya. Saat kamu mau bongkar unitnya ya memerlukan obeng. Nggak seperti Q-series yang bisa dilepas dengan cara narik slide-nya doang. Lalu apakah unit ini bisa kamu bandingin dengan Q-series? Ya tentu aja bisa, cuman agak rendahin sedikit ekspektasimu. Sekarang kita ajak main di luar. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak tes krono. Kita akan menggunakan BB CYC 0,2.
Oke, kita masukin ke dalam unitnya. Chrono udah siap. Oke, kita tunggu sebentar. Sip, sekarang saatnya kita tes shot. Ini shot pertama. Oke, power yang didapat cukup lumayan nih. Unit standaran box udah bisa dapat 112 fps dengan BB 0,2. Kalau di upgrade sih ini bisa nembus fps 150-an kayaknya ya. Dan sekarang kita akan tes jarak tembaknya. Wih, kena loh. Padahal jarak ke tiang itu sekitar 10-15 meter dari depan rumah sini. Artinya hop up di unit ini berfungsi walaupun inner barrelnya masih plastik. Nah, akhirnya tibalah kita di saat penilaian. Kira-kira unit ini layak atau enggak buat kamu beli? Kalau menurutku sih ini sangat layak, karena dengan harga yang segitu tadi, kamu udah bisa dapat unit dengan detail secakep ini. Fitur-fiturnya juga aktif. Tuh, slide-nya nggak bisa dikokang saat safety-nya di-on-kan. Ditambah lagi fitur slide lock-nya yang berfungsi, dan juga bentuk triggernya yang kece abis. Bahkan 1911 ku yang besar tadi, bentukan triggernya nggak kayak gini loh. Nah, ini fitur yang aku suka tadi ku bilang nih. Tail beaver-nya aktif, jadi menambah feel realistis saat kamu memegang unitnya. Kalau di GBB sih fungsinya ini sebagai safety ya. Jadi kalau ini dipencet baru bisa ditembakin unitnya. Di sini enggak. Di sini cuman hiasan doang, tapi udah bikin feel kamu terasa lebih realistis kok. Fitur tambahannya sih ada marking-marking yang kece banget kayak gini nih. Di Q series yang versi Q1 itu nggak ada markingnya sama sekali ya teman-teman. Gimana? Unit ini di bawah 200.000 loh. Masih nggak mau beli?